Halo Sobat Syariah, ketemu lagi nih sama saya Rama di Soul Talk Podcast. Nah, hari ini tuh akan ada spesial ngomongin tentang biaya pendidikan. Nah, hari ini narasumbernya keren banget. Kenapa? Karena ini teman saya sendiri, yaitu Mas Bagus. Halo Mas Rama, halo teman-teman Sobat Syariah ya, Yes. Potensial Syariah ya. Benar banget. Jadi hari ini kita akan ngebahas tentang pendidikan nih, Mas Bagus. Iya. Ya, jadi Mas Bagus, boleh nggak sih menceritakan sedikit? Menurut Mas Bagus, kan saya juga nih lagi punya anak usia 9 tahun. Mungkin banyak banget orang tua memikirkan sebenarnya edukasi plan itu ngomonginnya cuma biaya doang. Tapi ternyata sebenarnya ada mungkin biaya-biaya hide yang tersembunyi yang kita belum terfikirkan. Benar nggak Mas Bagus? Iya, betul Mas Rama ya. Jadi banyak orang tua mungkin saya bertemu ya di ketika di lapangan gitu ya. Banyak sekali orang tua itu hanya memikirkan, oh sekolah itu hanya biaya gedung dan biaya SPP aja gitu ya. Padahal pendidikan itu jauh lebih luas dari itu ya. Kayak contoh mungkin banyak hal-hal yang di luar pendidikan formal yang mendukung pendidikan dari anak tersebut gitu ya. Misalnya kayak contoh hobi gitu ya. Contoh ada hobi mungkin hobi musik gitu ya, atau mungkin olahraga yang mungkin aja itu sebuah hobi atau ekstrakurikuler yang memang juga membantu performa anak di edukasi formalnya gitu ya. Dan untuk memfasilitasi hal-hal tersebut itu juga memerlukan biaya gitu ya. Benar. Jadi banyak sekali di luar sana itu perspektifnya itu masih hanya ya udah bayar uang gedung, bayar SPP, selesai gitu ya. Nilainya bagus, padahal untuk mendukung nilai yang bagus itu juga banyak halnya gitu ya. Salah satunya tadi ya kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler di luar pendidikan formal. Wah, setuju banget nih. Setuju banget Mas Bagus. Benar ya Bapak Ibu ya, atau teman-teman semua ya. Jadi memang saya juga merasakan nih Mas Bagus. Kenapa? Karena saya punya anak, tadi saya mention anak 9 tahun. Ini kan lagi banyak hobinya. Ya kan, dia awalnya suka basket, terus tiba-tiba sekarang suka bola gitu ya. Nah ini kan sudah kepikiran, aduh kayaknya saya aku pengen sekolah bola gitu. Dikit-dikit kayaknya ini pengen les drum deh gitu kan, keinginannya banyak. Nah itu kan berarti di luar biaya-biaya. Betul ya Mas Bagus ya. Oke, nah kira-kira menurut Mas Bagus nih kalau ngomongin realitanya di lapangan ya, biaya apa aja sih yang sering nggak kepikiran? Mungkin di luar tadi tuh, kita ada ngomongin biaya sekolah, mungkin ngomongin biaya gedung doang, ada biaya lesnya juga, ekstrakurikuler dan yang lain, dan yang lain-lain. Menurut Mas Bagus di luar itu ada biaya apa lagi? Iya, mungkin kita bisa bagi tahapan-tahapan edukasi kita di Indonesia, mungkin teman-teman ya, Sobat Syariah gitu ya. Bahwasannya contoh kayak misalnya kita dari sekolah di SD, SMP, SMA gitu ya. Jadi mungkin tadi udah disampaikan juga ada beberapa ekstrakurikuler yang memang justru mendukung performa dari anak tersebut gitu ya. Kayak misalnya dari musik, mungkin olahraga dan lain sebagainya gitu ya, itu perlu biaya gitu ya. Atau mungkin saya juga perhatiin gitu ya, di lapangan banyak sekali anak-anak gitu ya yang memang mungkin ikut lomba gitu, mungkin lomba apa, dan itu kan untuk mempersiapkan lomba tersebut juga memerlukan biaya seperti itu. Benar. Nah, lalu kalau kita bicara lagi, kita naik ke next stepnya gitu ya. Misalnya anak SMA mau masuk ke kuliah gitu ya. Kebetulan banget nih Mas Rama, karena saya punya adik itu baru beberapa yang lalu UTBK gitu. Waduh. Masuk tes masuk perguruan tinggi negeri gitu ya teman-teman ya. Jadi itu kalau saya lihat persiapan itu panjang gitu ya. Jadi tidak hanya di sekolah aja, tapi mereka perlu yang namanya les intensif, dan itu biaya gitu, dan lumayan besar biayanya kayak gitu ya. Jadi mempersiapkan masuk kuliah aja itu perlu biaya. Lalu kita masuk lagi ke tahapan selanjutnya yaitu kuliah gitu ya. Sobat-sobat Syariah gitu ya. Kita kalau misalnya kuliah, mungkin teman-teman ada yang anaknya kuliahnya maunya di luar kota atau bahkan di luar negeri gitu ya. Itu kan perlu biaya, let's say selain biaya UKT-nya atau biaya gedungnya, juga perlu contoh uang kos, itu juga harus dihitungin gitu ya. Banyak saya ketemu di lapangan gitu ya, karena orang tuanya lupa gitu kalau anaknya harus ngekos gitu. Harus ngekos gitu ya, atau mungkin mobilitasnya gitu kan, nggak mungkin anaknya itu
nggak kemana-mana pergi, gitu ya. Dia yes. perlu ke kampus atau mungkin perlu bekerja kelompok atau segala macamnya, itu perlu mobilitasnya dihitung gitu ya. Apakah mau dibelikan mobil, motor, atau mungkin naik kendaraan umum, kendaraan online gitu ya. Itu kan ada biayanya juga. Lalu juga di sana selama hidup kan pasti mereka makan minum gitu ya kan. Pasti itu juga harus dimasukkan juga biaya dan macamnya. Belum lagi kayak misalnya kuliahnya di jurusan-jurusan yang mungkin spesifik gitu ya, mungkin kayak engineering gitu ya. Itu memerlukan mungkin laptop yang proper gitu ya, atau mungkin perlu iPad dan macamnya gitu ya. Itu ya biaya-biaya yang mungkin tidak banyak orang melihat ada biaya seperti itu, dan justru itu yang krusial gitu karena kayak gunung es ya, jadi mungkin kelihatannya kecil gitu, oh hanya SPP, hanya biaya gedung gitu, atau mungkin hanya uang semester gitu ya teman-teman, ternyata kalau ditelusurin ke bawah ini banyak banget gitu. Yes, benar banget. Wah, setuju banget nih. Jadi Sobat Syariah tadi udah dapat banget dapat insight ya, bahwa ternyata bahkan tadi secara analoginya ini kayak gunung es ya, di atasnya mungkin terlihat, ternyata bawahnya lebih besar. Iya, bener betul. ya Mas Bagus ya, karena ini saya merasakan nih Mas Bagus. Tapi yang saya tadi garis bawahi adalah kita harus tahu mempersiapkan itu step by stepnya. Betul. Bener ya, betul. tadi mungkin jenjangnya SD, mungkin SMP. nanti SMP, SMA, bahkan ke kuliah. Betul. Gitu, betul ya. Oke. Nah, Sobat Syariah, ini saya mau ada lanjut pertanyaan, boleh Mas Bagus ya? Boleh, silakan. Karena ini menarik banget, karena ini real life-nya saya juga nih, Mas Bagus. Anak saya kelas 3 SD, yang tadi saya bilang, ini kelas 3 aja, itu saya udah mikirin SMP-nya mau di mana. Betul. Betul ya? Tahun 2020 anak saya masuk SD itu biayanya, itu kurang lebih sudah 30 juta. 2020 30 juta ya. Padahal zaman saya kuliah dulu biayanya, saya kuliah S1 2005 itu di angka 12 juta. Berarti kan udah ketimpangannya tinggi banget nih inflasinya. Betul ya. Nah, jadi dari pengalaman Mas Bagus ketemu banyak orang tua nih, contoh kayak saya juga nih. Ya. Apa sih yang paling sering dilihat terkait kesiapan mereka orang tua dalam mempersiapkan biaya dana pendidikan ini nih, menurut Mas Bagus dengan pengalamannya? Mungkin tadi yang disampaikan Kak Rama juga benar ya, ada resiko inflasi di mana biaya yang mungkin hari ini uang yang kita keluarkan mungkin di masa depan mungkin berbeda gitu ya. Setuju. Tapi saya mau coba highlight hal yang lebih ini mungkin kita sebutnya elephant in the room-nya ya. Ini lebih berbahaya lagi sebenarnya. Saya punya real world case-nya gitu, di mana orang itu tidak melihat adanya resiko-risiko yang sifatnya tuh kronis gitu, atau kritikal gitu ya. Jadi kebetulan saya tuh pernah ketemu ya seorang kepala keluarga gitu ya, datang ke saya karena kebetulan beliau tahu ya saya di Prudential gitu ya. Beliau tuh minta bantu saya untuk klaim gitu ya. Nah, ketika saya cek, saya datang ke rumahnya, ternyata beliau ini sudah terkena stroke ringan. Wow. Mas Rama ya. Jadi setelah stroke ringan, terus yang saya mungkin agak miris ya, Sobat Syariah gitu ya. Beliau ini punya anak, dan anak ini baru masuk kuliah gitu ya. Oke. Dan karena saya datang, saya coba pendekatan dan macamnya, saya coba ngobrol lah gitu ya, coba kita bantu gitu ya. Dan ternyata sebenarnya cita-cita dari anak ini adalah mau sekolah kedokteran gitu ya. Tapi melihat kondisinya, ternyata orang tuanya, si ayahnya ini sudah terkena stroke ringan dan bahkan tereskalasi ya. Terakhir kali saya dapat update gitu ya, setelah saya bantu klaim gitu ya. Jadi anak ini harus mengubur impiannya gitu untuk sekolah dokter gitu ya. Jadi beliau ini punya 2 anak. Anak yang pertamanya selamat nih. Oke. Gitu ya. Mungkin beliau ini sudah melakukan perencanaan. Gitu ya. Alhamdulillah anak pertamanya ini ternyata sudah lulus dan sudah kerja gitu ya. Tapi yang kasihan yang bontot nih, ibaratnya anaknya yang keduanya jadi berkorban ini. ya. Iya, jadi harus jadi korbannya gitu. Nah, mungkin kita bisa bayangkan gitu ya, perasaan anaknya gitu seperti apa gitu ya. Jadi ternyata gitu ya, orang ini tuh sudah melakukan perencanaan, tapi kenyataannya itu lebih besar dari apa yang kita bayangkan gitu, resikonya gitu ya. Ini resiko yang nggak terlihat. Kalau mungkin inflasi kita bisa ngitung gitu ya, sobat-sobat Syariah gitu ya. Tapi kalau hal-hal yang kronik seperti sakit kritis atau mungkin meninggal dunia gitu ya, jadi
orang tua yang membayarkan biaya pendidikan anaknya itu hilang gitu. Nah ini yang nggak kelihatan gitu sebenarnya. Ini yang lebih bahaya sebenarnya. Seperti itu sih Mas Rama ya. Wah, ini sih dalam ya, Mas. Bagus ya. Apalagi ini Sobat Syariah mungkin ini kan pengalaman dari Mas Bagus ya. Mungkin ada juga dari Sobat Syariah yang punya pengalaman sama nih, Mas Bagus. Ya kan? Kenapa? Karena saya setuju bahwa ketika kita punya planning gitu ya, terkadang ya semua kan kita cuma bisa memplanningkan. Betul tadi Mas Bagus bilang, kita cuma bisa menghitung nih. Oh, nanti 10 tahun ke depan inflasinya akan sekian loh, akan sekian gitu. Betul. Tapi itu mungkin apakah tujuan itu akan tercapai? Kenapa? Karena di perjalanan kita tahu ada resiko-resiko nih. Betul ya Mas Bagus ya? Makanya tadi ngomongin kalau misalnya tadi Sobat Syariah dengar dari Mas Bagus cerita tentang bagaimana nih orang tua mungkin sudah punya planning, betul ya, tapi ternyata di tengah jalan anak pertamanya aja nih yang tujuannya udah capai. Iya, betul. Di kuliahnya. Betul. Ya, ternyata di anak keduanya nih yang nggak capai. Akhirnya kan anak keduanya mau nggak mau berkorban, tanda kutipnya begitu ya. Kenapa? Karena ya akhirnya saya ngerasain bahwa ya memang saya merasakan bahwa nih sekarang saya punya anak 9 tahun, mungkin saya sekarang masih kondisi sehat, rencana saya banyak nih A sampai Z, tapi nggak tahu apakah nanti di ujungnya akan capai apa enggak nih. Ada hal-hal yang nggak bisa kita lihat ya. Yes, itu. Tapi kan pasti ada caranya nih. Betul. Benar nggak? Iya kan, caranya nih. Nah, coba nih kita bayangin ya, Bapak Ibu atau Sobat Syariah, kita bayangin kondisi ke anak kita. Aduh, saya merinding nih. Jadi bayangin anak sendiri ya, Mas Bagus ya, gitu ya. Kenapa? Karena ya pasti kita semua punya mimpi, tapi kita nggak tahu itu akan nanti terjadi atau enggak. Cuman menurut saya sebagai orang tua, jangan sampai bahasanya adalah mimpi anak terhambat gara-gara situasi yang kita nggak pernah tahu gitu ya. Jadi bahasa kasarnya kok tanda kutip saya selalu menginfokan nih ke Mas Bagus, ke teman-teman saya Sobat Syariah semua, bahwa ada kita ataupun tidak ada kita harusnya cita-cita anak tercapai. Betul. Wah, setuju nggak Mas Bagus? Betul, saya setuju banget sih. Setuju ya? Yes, gitu. Nah, boleh nggak sih Mas Bagus ya, kira-kira menurut Mas Bagus kalau ada orang tua yang udah tahu nih bahwa oh ada resiko, oh ternyata tujuan-tujuan itu tuh bisa aja capai, bisa aja enggak tanpa dia ataupun ada dia. Menurut Mas Bagus harus dikasih solusinya kayak apa sih? Iya, pertama tadi ya Mas Ahmad juga udah sampein gitu. Kita harus, kalau kita punya impian kita harus ngukur lah ya, nyampe ke impian itu tuh harus seperti apa persiapannya, betul, perencanaannya. Kan banyak yang belum siap tuh secara finansialnya. Betul. Yang kedua, setelah kita udah tahu nih impiannya apa, kita lakukan perencanaan. Kadang mungkin banyak nih Mas Rama di lapangan kalau ketemu orang-orang saya ya, aduh Mas, kayaknya budgetnya masih ke sana, masih ke sini dan macamnya gitu ya. Prioritasnya ya. Sebenarnya mau nggak mau kita harus persiapkan gitu ya. Berapa besarannya, berapa ukurannya, kita harus minimal kita harus mulai dulu, gitu ya. Dan apalagi kita di Prudential Syariah juga ada produk baru Mas Rama. Kemarin itu namanya Pro Tahapan Cemerlang ya. Oke. Ya, itu bagus banget. Tadi sempat saya singgung mungkin teman-teman ya, bahwasannya kalau kita bicara pendidikan itu kan ada tahapan-tahapannya gitu ya. Dan ya di produk ini Prudential Syariah itu memberikan solusi nih untuk orang tua, sobat-sobat syariah di luar sana jika ingin merencanakan pendidikan untuk anak-anaknya, untuk mencapai impiannya anak-anak tersebut, ya kita bisa proteksi nih perencanaannya gitu ya. Seperti itu sih Mas Rama. Prepare ya. Betul. Selain prepare juga harus diproteksi dong preparenya, supaya kalau ada apa-apa di tengah-tengah ya Prudential kita akan kasih solusinya gitu ya. Itu dia. Nah, ini produknya berarti bagus ya Mas? Iya, bagus banget Mas. Bagus ya. Nah Mas Bagus, dari banyak hal yang tadi kita obrolin ya, dari awal sampai terakhir nih, bahkan tadi ngebahas gimana kalau misalnya ada orang tua yang belum cukup secara finansialnya, tapi dia udah aware bahwa gue harus prepare nih, bahasa kasarnya gitu ya. Menurut Mas Bagus, kira-kira apa yang harus dilakukan orang tua yang udah punya anak atau bahkan mungkin yang belum atau masih baru menikah belum punya anak tapi mau prepare, apa yang dilakukan? Apa yang harus dilakukan sekarang Mas Bagus? Iya, pertama tadi saya sudah tadi yang disinggung juga ya teman-teman, mulai aja dulu gitu ya. Mulai mau seberapa kita mampunya itu, kita ya namanya juga kita masa mau lihat itu anak kita nggak sampai ke impiannya gitu ya teman-teman ya. Jadi
ya kita minimal kita mulai dulu seperti itu. Yang kemudian tadi kita bicara produk perut tahapan cemerlang ya. Teman-teman itu kontribusinya tuh juga nggak bisa dimulai dari yang paling kecil gitu ya, bisa dari ratusan ribu. Makanya bahasanya gitu ya. mulai dulu makanya persiapannya ya mulai dulu gitu ya. Nanti di kemudian hari jika teman-teman atau sobat-sobat Syariah di luar sana, alhamdulillah nih mungkin secara finansialnya sudah level up gitu ya, sudah ada peningkatan ekonominya, ya kita bisa lagi merencanakan ulang gitu ya, seperti apa nanti tujuannya, goalsnya, besarannya seperti apa untuk pendidikannya. Tapi yang pasti teman-teman, dengan adanya solusi dari Prudensial Syariah ini, perut tahapan cemerlang, kita bisa mulai perencanaan untuk mencapai impian pendidikan anak-anak kita mulai dari dini, lebih dari awal gitu ya, berapapun besarannya. Seperti itu sih. Itu ya. Jadi tadi yang kalau saya garis bawahi adalah mulai dulu aja. Betul, Mas Ram. Yang paling penting itu. Kenapa? Karena secara tadi mungkin bahasanya tanda kutip biayanya bisa dari yang minim dulu dong. Gitu ya. Nggak apa-apa kok. Betul. Yang penting kita udah prepare dulu nih. Betul. Gitu ya, gitu. Karena produk ini yang saya tahu juga bisa mempersiapkan walaupun belum punya anak. Bener nggak sih? Betul. Iya. Bener ya? Iya. Karena pesertanya adalah orang tuanya atau mungkin nah, boleh jelasin sedikit deh. Boleh. Jadi perut tahapan cemerlang ini peserta dari asuransi syariahnya adalah orang tuanya gitu ya. Jadi pemegang polisnya mau sudah punya anak atau mau merencanakan punya anak itu bisa menggunakan perut tahapan cemerlang ini, karena tadi ya tahapan ya. Jadi secara bertahap dia akan diberikan manfaat tunai seperti itu. Jadi bisa berencana mau punya anak atau mungkin nanti anaknya baru masuk SD, SMP, SMA itu bisa kita hitungkan seperti apa kebutuhannya. Nanti kita gunakan solusi dari perut tahapan cemerlang dari Prudensial Syariah. Nah, itu dia. Cakep kan Sobat Syariah? Cakep. Iyalah, Prudensial Syariah cakep lah. Itu dia, makanya Prudensial Syariah ini benar-benar mengeluarkan produk yang sangat luar biasa ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena dari pembahasan kita awal bahwa setiap orang tua pasti punya mimpi. Ya, bahkan mimpinya itu bisa sampai ke luar negeri kalau ngomongin pendidikan ya Bapak Ibu. Tadi kalau Mas Bagus bahas keluar kota, keluar negeri. Yes, kalau misalnya di dalam kota aja biayanya itu di luar biaya kuliah atau sekolahnya aja banyak. Apalagi harus keluar kota, luar negeri, belum ngomongin jurusannya. Betul, iya. Bener ya? Iya. Kalau jurusannya normal, common jurusan atau mungkin ngomongin jurusan yang lebih spesial lagi, itu pasti biayanya lebih mahal. Oke, thank you banget ya Mas Bagus ya. Sama-sama, Tadi Mas sudah berbagi pengalaman, berbagi insight juga ya. Jadi Sobat Syariah udah dengerin ya bahwa dari awal bahwa kita punya tujuan ya, sebagai orang tua, sebagai saya juga ya, orang tua muda yang anaknya masih 9 tahun tapi udah mulai mikirin kapan SMP, di mana SMA, di mana kuliahnya, jurusan apa dan segala macam. Itu butuh dana yang luar biasa, yang terlihatnya kayak gunung es doang tapi ternyata di bawahnya tuh luar biasa. Banyak banget gitu ya. Nah, salah satu solusinya tadi Mas Bagus sudah info bahwa ada perut tahapan cemerlang ya. Dan yang digarisi bawah lagi adalah diboltin lagi, mulai aja dulu. Bener ya Mas Bagus ya? Betul. Nah itu mulai aja dulu. Kenapa? Karena perut tahapan cemerlang ini produk yang sangat bagus ya. Dia kalau secara harganya tidak mahal ya, mulai dari ratusan ribu aja. Prepare dulu, nanti kalau udah ada dananya lagi lebih itu bisa ditambah lagi. Boleh Mas Bagus ya? Kita adjust lagi perencanaan. Adjust lagi, betul. Yang penting ingat Bapak Ibu, kita punya tujuan, kita punya mimpi. Gimana caranya anak mimpinya ini tetap tercapai, ada ataupun nggak adanya kita, gitu bahasanya gitu ya. Nah, saya udah coba rangkumkan. Boleh nggak sih dari Mas Bagus sekarang kasih tips terakhir untuk sobat-sobat syariah nih? Ya, untuk sobat-sobat syariah ya, teman-teman gitu ya, dimana tadi bagus banget gitu ya, mulai aja dulu gitu ya, mulai lebih dini gitu ya. Yes. Karena ya kita nggak tahu kedepannya seperti apa gitu ya. Jadi pertama kita rencanain dulu nih tujuan kita seperti apa, berapa kebutuhannya, kita rencanakan sekian, dan tentunya perencanaan kita itu harus di cover dengan adanya proteksi gitu ya. Dan yang paling penting dari Prudensial Syariah gitu ya, proteksinya gitu ya teman-teman gitu ya. Karena solusi dari yang namanya perut tahapan cemerlang ini juga bagus, bertahap gitu ya, dia memproteksi, dan jika terjadi apa-apa di tengah jalan gitu ya, Prudensial lanjutin nih pendidikannya.
anak dari sobat-sobat syariah di luar sana gitu ya. Jadi ini bagus banget gitu ya untuk memproteksi rencana dari teman-teman atau sobat-sobat syariah di luar sana terkait dengan pendidikan anak-anaknya. Yes. Jadi memastikan. Betul, Ya. memastikan anak-anaknya mendapatkan pendidikan yang terbaik sesuai dengan impiannya dan tujuannya. Aih, mantap kali tuh. Itu Yoi, dia. iya. Itu dia ya. Jadi sobat syariah, jangan tunda-tunda lagi. Ingat nih, di podcast hari ini, ingat apa? Mulai aja dulu. Udah ada solusinya, perlu tahapan cemerlang, langsung dicek nanti di websitenya kita ya. Di mana? Di Prudential Syariah pastinya. Oke, thank you brother. Siap, Mas Sampai Rama. ketemu lagi di podcast berikutnya. Siap selalu. Jangan bosan. Siap. Ya. Sobat syariah, sampai ketemu lagi di Soul Soul Talk Talk. Podcast Syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Syariah, seru kan episode tadi? Tapi jangan lupa ya, kepoin video-video kita yang lainnya. Ada nih di playlist YouTube Prudential Syariah Indonesia.